मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो. Ustadz Ikram tuh kalau diundang ceramah budgetnya berapa sih? Ya, cuman saya bilang sama jamaah yang ikhlas itu yang memberi tak keberatan, yang menerima pun senang. Ya. Kalau bisa Ustadz, ketika dia melempar batu, kita harus bisa melempar dengan bunga, tapi sama pot-potnya Ustadz. Biar terasa sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Terima kasih buat kawan-kawan yang mau mampir ke channel kami di channel Bang Sulay Official. Kami mengundang kalian semua yang ingin duduk dengan kami, berbincang dengan kami, dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi yang mendengarkannya. Hari ini kita kedatangan seorang tamu, seorang dai muda asal Kabupaten Serdang Bedagai yang hari ini sedang naik daun. Beliau punya wajah yang tampan, punya suara yang bagus ketika bernyanyi, dan punya gaya yang berapi-api ketika berdakwah. Langsung kita sapa beliau. Beliau adalah Ustadz Muhammad Ikram Khan Panjaitan atau Ustadz India Sergai. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Muhammad Ikram Khan Panjaitan. Jadi ada kannya, ada panjaitannya, dan dijuluki Ustadz India Sergai. Ini banyak nih Ustadz India. Di Medan ada Ustadz India juga, di Sergai ada Ustadz India juga. Apa hal yang membuat pada akhirnya memutuskan panggilannya Ustadz India? Jadi ya orang-orang biar tahu. Jadi kita tak contoh-contoh siapapun gitu. Jadi memang yang pertama Ustadz Sulay, sebab kita dijuluki Ustadz India, memang kita punya silsilah dari pihak mamanya mama itu punya darah India Pakistan. Jadi memang Khan itu titisan, memang ada turunan. Berarti bukan hanya sebatas julukan. Bukan hanya sebatas julukan. Tapi jadi memang faktor keturunan. Memang ada turunan. Walaupun memang emak kami ini marganya Rangkuti, karena dari pihak Atuk, dari pihak ayahnya mama Rangkuti, tapi mamanya Atuk memang punya turunan daripada India Pakistan. Berarti marganya mama tidak ingin dihilangkan kan itu Iya. supaya lebih melekat. Betul. Kemudian panjaitannya juga tidak hilang karena itu marganya ayah. Ayah, betul sekali. Jadi Ustadz Ikram saat ini kan di Serdang Bedagai sedang digandrungi oleh anak-anak muda. Masya Allah, luar Sampai biasa. pada akhirnya kawan-kawan Ustadz Ikram ini sudah menikah. Banyak mungkin anak gadis yang patah hati dengan menikahnya Ustadz Ikram. Ustadz Ikram itu dakwah dari mulai tahun berapa sih? Saya dakwah dari tahun 2006 sudah berdakwah, tapi masa itu Bang Sulay saya ikut Pildacil, pilihan dai cilik ya. Biasa itu banyak dai yang memang memulai dari dai-dai, pertandingan dai. Jadi prestasi di masa kecil Luar biasa. Dari awalnya prestasi, ikut ajang dari panggung ke panggung, mengikuti lomba, dan alhamdulillah berkat didikan dari guru saya. Jadi guru saya ini luar biasa, sekaligus dia saya, dan beliau itu yang banyak mengajarkan tentang saya berdakwah dari usia kecil. SD kelas 5 SD sudah mulai diajarkan berdakwah, dan alhamdulillah pulang-pulang bawa piala. Pulang-pulang bawa piala. Bawa piala. Yang melatih bukan orang tua. Bukan. Berarti Ustadz Muhammad Ikram Khan Panjaitan itu bukan anak dari seorang dai lah berarti. Bukan. Ayah saya itu bukan seorang dai. Ayah saya bukan seorang ustadz. Ayah saya orang biasa, bahkan ayah saya ini kalau panas kepanasan, hujan kehujanan, karena ayah saya ini mengurus sawah. Kadang dia bawa becaknya, kemudian dia pergi. Tidak seorang pendakwah, tapi luar biasanya beliau itu ketika saya kecil dia bilang, kamu jangan seperti ayah. Kalau ayah cari sehari makan sehari, tapi kalau bisa cari sehari makan untuk sebulan, untuk seminggu. Itulah mimpi ayah saya. Tapi katanya gini Ustadz Ikram, Ya Ustadz. menjadi seorang dai bukan lahir dari keluarga dai. Itu biasanya memulainya lebih berat lah. Wah, kalau luar ayahnya biasa. terkenal nih,
kalau ayahnya terkenal kemudian anaknya juga menjadi ustadz mengikuti ayahnya mungkin gampang karena Iya. jadwal ayahnya sebagian bisa digantikan. Betul betul. Tapi kan Ustadz Ikram tidak dari keluarga yang tidak dari ayah dan ibu yang memang dai dan daiyah. Iya. Memulainya sulit apa enggak sih? Luar biasa, tentu banyak ocehan bahkan ceritaan orang. Apalagi ketika kita menyampaikan di atas panggung, di atas podium, kadangkala begini dan ucapan orang itu ada saja. Tapi yang namanya pepatah mengatakan biarlah anjing menggonggong kapilah berlalu. Artinya selagi yang kita sampaikan ini kalam ilahi, yang kita sampaikan ini benar, kenapa harus kita mundur? Itulah yang membuat sampai detik dan sekarang ini semangat dakwah itu masih berkobar-kobar. Walaupun Ustaz. dakwah itu tak selalu mudah. Wah betul Ustaz. Walaupun jalan dakwah ini tak selamanya mulus. Pasti ada cobaan. Betul. Nabi saja dicoba dalam dakwah. Dan itu luar biasa. Ustadz Ikram masih bertahan. Jadi saya sering bilang kawan-kawan dai itu sebenarnya dari muda itu banyak yang bisa jadi pendakwah. Tapi ketika dia dakwah ada ujian-ujian mereka nggak tahan, pada akhirnya mereka berbalik. Pada akhirnya mereka tidak berdakwah. Tapi Ustadz Ikram salah satu dai yang bisa melewati itu dengan baik. Dan bersyukurnya Ustadz Ikram ini masih muda, sudah berdakwah dan beliau baru berulang tahun nih yang ke-26 tahun. Dan kalau peringatan-peringatan hari besar di sekolah-sekolah itu biasanya anak-anak murid itu kalau ditanya ustadznya ustadz siapa? Pasti rata-rata itu bilang Ustadz India itu kalau sedang berdagai. Jadi gimana sih perasaan Ustadz digandrungi terutama di anak-anak muda? Jadi kalau saya digandrungi Ustadz di anak muda itu yang pertama sebagai naluri manusiawi senang. Tapi di balik itu ada mungkin perasaan jangan-jangan di hati ini apa sih sebenarnya yang dicari? Kalau hanya popularitas, mungkin banyak orang di luar sana yang lebih hebat, yang lebih terkenal bahkan semacamnya. Tapi jadikanlah untuk orang yang senang kepada kita, untuk media menyebarkan dakwah itu di hati terkhusus anak-anak muda, terkhusus di Serdang Bedagai ini, agar cinta kepada Islam Ustaz. Berarti poinnya bagaimana kita bisa memberikan contoh dan menjadi contoh bagi jamaah-jamaahnya kita. Walaupun saya salut dengan Ustadz Ikram ini kawan-kawan, beliau ini selain Ustadz juga menjadi pebisnis walaupun tidak besar, tapi menjadi pebisnis. Ngajar iya juga. Ngajar iya Ustadz. Jualan iya juga. Jualan dan iya. Hari ini yang sedang trending peci batu bara yang beliau juluki kalau di Serga itu peci ganteng. Kalau saya bilang sih peci ganteng itu karena beliau yang pakai. Kalau yang pakai nggak ganteng ya nggak ganteng juga. Jadi Ustadz Ikram, ya Ustadz, apakah nggak cukup dari dakwah saja? Kenapa harus berbisnis lagi? Jadi Ustadz itu tidak hanya kita memegang mic, kemudian kita menyampaikan dakwah di depan hayalak ramai, kemudian pulang kita dibawakan makanan, kemudian kita dibawakan bontot, tidak hanya sebatas itu. Tetapi Ustadz juga harus punya bisnis, harus punya usaha. Sebab Rasulullah SAW juga Ustadz di dalam kehidupannya beliau berdakwah, tetapi beliau juga berusaha. Baik itu menjadi seorang pedagang yang amin, yang jujur, itulah yang bisa kita contoh. Tapi proses itu pasti ada. Pasti ada. Walaupun Ustaz. Hari ini Ustadz Ikram tuh dakwah hanya dengan sepeda motor. Betul Ustaz. Dan ceritanya luar pernah biasa. kehujanan. Kalau kehujanan tuh tak usah ditanya Ustaz. Pokoknya di dalam jok kereta itu sepeda motor itu mantel tuh selalu ridi dan setia dua itu Ustaz. Dua setel. Sebab yang lama itu pernah dipakai kok basah, rupanya bocor Ustaz. Kan banyak orang nyangka tuh gini, Ustadz Ikram tuh enak banget ya, kemana-mana bajunya rapi, kemudian ya kemana-mana diundang segala macam. Suka dukanya seorang Ustadz Ikram jadi dai itu apa sih? Dari suka lah dulu, dari senangnya apa? Kalau senangnya itu kita jadi dai itu sesuai dengan nama ya Ustadz ya, Ikram, yang dimuliakan. Paling tidak walaupun kita jadi pendakwah datang nih terlambat Ustadz, tapi kita ditunggu-tunggu di telepon Ustadz. Walaupun terlambat, udah datang terlambat duduknya paling depan. Udah dikasih paling depan, paling enak. Pulang Pak duit. Dia amplopin lagi. Itu luar sukanya. Biasa. Itu sukanya Ustadz. Kalau dukanya? Kalau dukanya tak usah ditanya Ustadz. Kalau malam ini diceritakan tak habis-habis nih Ustadz. Apa itu? Dukanya banyak. Terlebih banyak ada jamaah saya pernah mengisi di daerah Deli Serdang Ustadz. Kemudian saya datang cuman bawa sepeda motor. Kami ada sekitar 2 kereta. Kemudian dibilang oleh panitia, Ustadz cuman naik sepeda motor. Iya. Kenapa tak naik mobil Ustadz? Ini kan perjalanan jauh, malam, habis hujan lagi Ustadz.
Tapi saya bilang dengan jamaah, ini yang saya punya Pak, ini yang saya punya Pak. Pulang kami dari sana keadaan habis hujan dingin, kemudian di jalan itu yang luar biasanya ban sepeda motor itu pas pula menancap paku, Bocor lah. bocor. Kalau udah bocor, kalau siang banyak tukang tambal ban. Ini malam gelap, keadaan habis hujan, dingin, itulah yang harus kita lewati, itulah yang harus kita tempuh untuk sampai kita ke rumah. Rumah kita di Serdang Bedagai. Gitu sampai ke rumah, satu lagi kadang-kadang honornya nggak sesuai dengan lelahnya. Jadi kawan-kawan jangan sangka honor itu selalu banyak ya. Masya Allah. Jangan pernah berpikir selalu banyak. Kadang-kadang maaf ini untuk biaya kita pergi saja dan kebutuhan itu kadang-kadang kita pas-pasan. Atau bahkan sering kita nombok kalau ada memang kejadian apapun di jalan gitu, biasanya itu begitu. Jadi banyak yang tanya itu gini, Ustadz Ikram tuh kalau diundang ceramah budgetnya berapa sih? Kalau saya diundang sampai detik dan sekarang nih, dan alhamdulillah saya tak pernah pasang tarif Ustadz. Tahu pernah Mas? Iya, cuman saya bilang sama jamaah yang ikhlas itu yang memberi tak keberatan, yang menerima pun senang. Artinya jangan pula yang memberikan itu senang ketika orang yang menerima itu sampai rumah pelotot-pelototan sama istri. Artinya kenapa? Tak seimbang. Jadi kalau bisa ikhlas itu yang memberikan senang, kemudian menerima pun senang, dan Allah akan ridho. Tapi memang sering saya pesan tuh gini, mau dakwah dimanapun kita, besar atau kecil acaranya, panitia sudah nyiapkan yang terbaik, hadirlah kita, dakwahlah kita dengan kemampuan terbaiknya kita. Insyaallah. Kadang-kadang ada juga Ustadz begini, kita gitu dilihatnya acaranya cuma kecil-kecilan, soundnya biasa-biasa aja, semangat dakwahnya jadi kurang, jadi malas dia dakwah. Itu ada yang begitu. Jadi Ustadz Ikram di mana sih tempat dakwah? Jangan sebutkan nama masjidnya. Siap. Boleh cerita apa sih pesan yang paling terdalam yang nggak bisa dilupakan ketika dakwah di tempat mana begitu? Jadi saya pernah dakwah, tempatnya lumayan jauh, pelosok, bahkan akses mau ke dalam itu tidak bisa dilalui oleh kendaraan besar seperti mobil, dan itu hanya bisa dilewati oleh sepeda motor, dan itu pun harus bergantian Ustadz. Bergantian, iya harus bergantian, itu tidak bisa sepeda motor papasan dengan sepeda motor, karena mau melewati ke sana itu harus melewati sungai Ustadz. Sungai itu punya jembatan dan jembatannya itu goyang. Jadi kalau tidak hati-hati kita bisa masuk berarti ke dalam saya sungai. Paham di daerah mana nih? Paham Ustadz? Jembatannya goyang. Iya Ustadz. Jembatannya goyang. Berarti daerahnya sipis-pis ini. Ya Ustadz. Ya. Jadi daerahnya memang agak ke dalam, tapi luar biasa Ustadz. Ketika sampai kita di dalam, orang tua yang di dalam itu luar biasa, sangat menginspirasi. Ketika menyampaikan dengan jamaah itu sangat patut kita ambillah sebagai contoh, bahwasanya masuk kita di tempat yang sederhana, akses mau ke sana pun sulit, tapi jamaah itu sangat menghormati bahkan memuliakan kita. Pulang-pulang pun dibungkuskanlah ikan Ustadz. Oh, itu luar biasa. Saking mantapnya Ustadz. Ya jadi penghargaan itu luar biasa. Penghargaan Tapi kan luar begini, biasa. Enggak semua sih dakwah itu kita enak kan. Sekali dua kali dalam satu panggung pasti kita fatal. Iya. Ya. Pernah nggak sih ada jamaah yang bicara kasar atau nggak sopan dengan kita karena nggak puas dengan dakwahnya kita gitu? Pernah nggak sih? Kalau sejauh ini Ustadz alhamdulillah belum mengalami hal yang seperti itu. Berarti normal-normal. Normal. Sejauh ini masih normal-normal saja Ustadz. Berarti hari ini ngajar, bisnis, kemudian dakwah. Iya, jadi Insya Allah. seberapa besar sih peran keluarga, terutama istri? Kalau orang istri tua? Yang pertama istri, karena saya tinggal dengan istri yang mengurus mulai Tinggal tempat istri apa tinggal sama istri? Saya tinggal bersama istri di rumah kami sendiri Ustadz. Ya, jadi alhamdulillah mulai dari peci, kemudian celana, bahkan bajulah untuk kita dakwah. Itulah enaknya menikah Ustadz. Tidak seperti kita lajang dulu, mau nyiapkan baju harus sendiri, nyetrika sendiri, tapi ada istri. Walaupun padahal yang menyiapkan pakaian itu kan seharusnya laki-laki Ustadz, tapi karena istri itu mau masuk surga dengan cara dia meringankan suami, jadi istri itulah
luar biasa perannya sebelum pergi dakwah, dia siapkan makan kita. Sangat banyak peran penting istri. Berarti istri sangat mensupport lah. Mensupport terlebih untuk dakwah ini. Dan alhamdulillah mudah-mudahan dalam tempo dekat ini pun kami punya tur dakwah Ustadz. Bukan tur dakwah sih, dalam travel, kemudian kita mengadakan perjalanan ya wisata religi, dan istri Itu juga promosi travel saya itu. jadi istri sangat mendukung Ustadz, karena pun kebetulan berangkatnya ke Banda Aceh dan luar biasa pemandangan di Aceh ini sangat indah kan. Insya Allah istri sangat berperan. Tapi kadang-kadang tuh gini, Gimana, Ustadz Ustadz? muda ceramahnya banyak di depan anak SMA, banyak di remaja-remaja masjid gitu. Istri memang memahami itu atau Siap. kadang-kadang cemburu? Istri alhamdulillah sejauh ini dimanapun saya dakwah ada orang curhat namanya Ustadz nih, kadang banyak aja semua ditanya sama jamaah, ada yang muda ada yang tua, dan sejauh ini istri saya tak pernah cemburu Ustadz. Cuman kalau tidur malam agak merah mukanya. Itu aja Ustadz. Tak cemburu tapi rada-rada marah ya. Iya. Nah, jadi luar biasa perjalanan dakwahnya. Ustadz Ikrom sebagai dai sebenarnya dari segi penampilan, dari segi retorika dakwah atau cara berdakwah, penampilan itu yang ngasih gaya, keinginannya siapa atau nyontoh siapa gitu? Kalau saya pribadi kalau nyontoh ke Ustadz ini ke Ustadz ini nggak ada Ustadz. Jadi memang tampil ya natural ala kita, terlebih kita kan bisnis usaha peci ganteng. Jadi untuk pemirsa dimanapun berada yang mau order ya peci ganteng bisa hubungi kita. Insya Allah luar biasa kalau dipakai terpancar, terlihat ganteng Ustadz, aura itu. Jadi kalau kita style tampil ya alanya kita Ustadz. Terlebih di dalam dakwah itu karena namanya Ustadz India Ustadz. Jadi kadang ada jamaah yang coba-coba dipancing-pancingnya saya Ustadz. Ustadz coba nyanyi-nyanyi India. Iya, saya juga mau pancing itu kira-kira. Coba Ustadz Ikram kira-kira memang yakin bisa lagu India? Kalau kita dengar sama-sama kawan-kawan. lagu India itu gampang ya, gampangnya karena India ini kan terkenal dengan yang namanya cengkok. Karena cengkok ini Ustadz kalau dia lurus-lurus saja nggak enak. Maka India itu terkenal dengan cengkok. Contoh lagunya Ustadz ya. मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे. Sampai segitu aja lah Ustaz. Tapi saya lebih takutnya Kenapa, Ustaz Ustaz? Ikram ini diundang nyanyi bukan diundang ceramah ya. Karena kayaknya sama bagusnya nyanyi sama ceramah. Masya Allah luar biasa. Iya, jadi artinya kawan-kawan sekalian lihat di bawah ini. Saya juga agak paham. Ya saya hobi nyanyi tapi kalau lagu India saya nyerah. Jadi Ustadz Ya Ustaz. sebagai seorang penceramah lah, nggak semua orang pasti suka dengan kita. Betul. Ada yang pro, ada yang kontra. Iya Ustaz. Kalau yang nanggapin yang pro ya kita baik-baik aja sih. Baik. Kalau nanggapin yang kontra gimana? Kalau kita ngadapin orang yang kontra ini sama seperti kita hidup di zaman Rasulullah. Karena ada Rasulullah, ada juga Abu Jahal Ustaz. Ada Musa, ada juga Fir'aun. Jadi kalau ada orang yang nggak suka sama kita, kenapa harus kita berhenti dalam berdakwah? Sebab dakwah ini kan mesti kita sampaikan, walaupun dia bukan titel sebagai seorang ustadz. Jadi kalau menyikapi orang yang kontra dengan kita, kalau bisa di depan wajah dia kita senyum aja Ustadz. Senyum aja. Iya, walaupun dia tak suka sebenarnya sama kita. Banyak yang dicakapkannya ataupun yang diusilkannya, senyum aja di depan dia. Kalau bisa Ustadz, ketika dia melempar batu, kita harus bisa melempar dengan bunga, tapi sama pot-potnya Ustadz. Biar terasa sedikit. Ya. Jadi Ustadz sebagai seorang dai kan pasti punya idola. Kepinginnya itu kalau lihat dai nasional, aku kepingin seperti ini. Siapa ya kira-kira menurut Ustadz yang Ustadz rasa bisa seperti itu? Saya kalau nengok dai nasional yang kepingin saya teringat dulu tahun 2014 ada seorang dai
asalnya dari kampung, kemudian dia itu viral terkenal itu bukan karena sensasi, tapi karena prestasi. Nah, itu promosi saya itu yang lain Ustaz, yang lain. Kalau saya ditanya Ustadz idola saya seperti siapa? Kalau saya sejauh ini selain tahu tadi kan pemirsa siapa? 2014 itu ada namanya Dai Sulai, asal Serampah. Itu favorit saya. Iya. Kemudian Kayaknya itu saya kawan-kawan. yang kedua untuk idola saya sejauh ini Ustadz Abdul Somad. Bahkan Ustadz saya ketika menyampaikan khutbah Jumat ada di Helvetia sampai dibilang Ustadz nih ketika berkhutbah kok macam ada Ustadz Somad ya. Saya pun tak ada meniru beliau. Tapi memang saya memang menggandrungi dakwah-dakwah beliau untuk Ustadz yang sekarang ini ada. Biasa itu karena memang beliau tuh orang Melayu, Iya. Ustadz Ikram juga ada tinggal di daerah Melayu. Betul. Terikut-ikut jadi itu biasa. Kata orang niru sebenarnya niat kita nggak niru juga. Ya Ustadz. Ya kalaupun niru nggak masalah lah, niru kesuksesannya insya Allah. Amin, Ya, amin karena ya Allah. dakwah bisa segala macam lah di sana. Jadi Ustadz Ikram kita yakin tetap semangat, tetap istiqomah. Amin. Insya Allah ada audisi aksi Indosiar tahun 2022. Insya Allah. Silahkan kirim video durasi 3 menit. Nanti dikirimkan ke WA, saya kasih tahu nomor WA-nya. Insya Allah terpilih Siap. mewakili Amin, Sumatera amin. Utara ke Jakarta. Amin Ustadz. Terakhir, Ustadz Ikram, closing statement, berikan kata-kata motivasi atau kata-kata nasihat buat Masya para Allah. pendengar sekitar 3 atau 5 menit yang bisa menyejukkan hati dan menyemangati dai-dai muda yang lain. Silakan. Masya Allah, luar biasa. Jadi saya tak pala banyak yang ingin saya sampaikan untuk di konten kita malam hari ini di Bang Sulai Official. Tapi yang saya bisa sampaikan kepada kawan-kawan dai ataupun di luar sana yang bukan seorang penceramah, jadilah seperti cermin. Kenapa harus jadi seperti cermin? Ketika orang lain melihat cermin, maka cermin itu akan memantulkan orang yang melihatnya. Jadilah cermin kebaikan, andai orang lain melihat kita, maka kebaikan itu akan memantulkan kepada orang lain. Andai hari ini ketika kita dakwah, andai hari ini ketika kita menyampaikan kebaikan, ada orang yang tidak senang, ada orang yang tidak suka, percayalah itu bagian daripada cara Allah untuk melatih kita, untuk mendewasakan kita, yang pada akhirnya ketika kita sudah kuat, ketika sudah kita mampu menjadi orang yang Allah inginkan, maka jadilah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dia cinta, dia sayang kepada Allah, tetapi ketika itu Allah mau uji dengan ujian bahwasanya benarkah engkau Ibrahim cinta dan sayang kepadaku, maka Allah minta Ismail anak yang ia inginkan dan itu disembelih. Ternyata Nabi Ibrahim melakukan apa yang Allah perintahkan dan akhirnya Allah mengetahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam layak menjadi model dan contoh untuk kita. Maka kenapa namanya kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim. Kenapa tak Musa, kenapa tak Daud, kenapa tak Adam, padahal Adam Nabi pertama. Kenapa harus Ibrahim? Ternyata dari Nabi Ibrahim diuji segalanya. Maka para pendakwah dimanapun kalian berada, jangan pernah kalah dengan ujian. Sebab ujian bukan melemahkan, sebab ujian bukan merendahkan, tetapi ujian itu ada. Ingat, sekolah ada ujian untuk menaikkan seseorang kepada tingkat yang lebih tinggi. Ujian untuk membuat orang lebih hebat, dan ketika orang itu hebat, ingat, ada yang membuat itu. Siapa dia? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu dalam kebaikan dan selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dari Ustadz India dari Sergai. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokah. Untuk kalian yang suka konten dakwah, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Bang Sulai Official. Terima kasih.
Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Ikramkan Panjaitan. Mudah-mudahan kita doakan beliau bisa istiqomah dengan Amin, dakwah-dakwahnya. Karena jujur kita katakan, ibadah bukan sesuatu hal yang begitu sulit. Tetapi kita mampu istiqomah dengan ibadah itu yang sulit. Kita bisa belajar dari bagaimana Rajal Unfuah, seorang sahabat yang imannya dipuji oleh Abu Bakar Siddiq, oleh Umar Ibn Al-Khattab. Kemudian ia diutus menjadi delegasi Islam, perwakilan Islam untuk menceramai Husailamah, nabi palsu pada saat itu. Tapi ketika Rajal Unfuah sampai kepada Husailamah Al-Kadzab, bukan Husailamah Al-Kadzab yang mendengar dakwahnya Rajal Unfuah, tapi sebaliknya Rajal Unfuah yang tunduk kepada Husailamah Al-Kadzab karena ia diberikan harta dan kekuasaan. Istiqomah selalu Ustaz Ikram, sehat-sehat. Amin, amin, ya Ketemu Rabb. insya Allah dengan kesuksesan dengan apa yang diinginkan. Amin. Kami mensupport dan mendoakan mudah-mudahan ustadz-ustadz kita, terkhusus ustadz-ustadz Sumatera Utara, bisa berdakwah di seluruh Indonesia bahkan sampai ke luar negeri insyaallah. Amin, Terima kasih amin. buat seluruh kawan-kawan para pendengar. Saya Bang Sule Official mengundang kita semua untuk duduk di sini berbincang dengan kami, berbagi di sini untuk memberikan inspirasi buat para pendengar semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan saya tunggu di kursi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.